Halo Textreni, sebelum mulai video kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya. Nyalakan notification agar selalu dapat info terbaru seputar perpajakan dari kami. Selamat menyaksikan. Halo, kali ini kita akan membahas mengenai poin-poin penting dalam UU HPP. Pertama-tama, kita harus mengetahui tujuan dari UU HPP itu sendiri apa. Nah, ada beberapa poin penting dari tujuan UU HPP. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Kemudian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Kemudian poin terakhir adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini merubah beberapa poin penting seperti klaster ketentuan umum perpajakan, klaster pajak pertambahan nilai, klaster pajak penghasilan, program pengungkapan sukarela, pajak karbon, hingga klaster cukai. Nah, mari kita bahas satu persatu dari klaster-klaster berikut ini. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai klaster ketentuan umum perpajakan. Pokok perubahannya yaitu yang pertama adanya NIK yang ditetapkan sebagai NPWP orang pribadi. Adanya NIK sebagai NPWP orang pribadi ini tidak mengakibatkan serta-merta setiap warga negara yang memiliki NIK itu diwajibkan membayar pajak. Jadi pembayaran pajak di sini dilakukan ketika penghasilan setahun di atas batas PTKP. Dan yang kedua, ketika peredaran bruto di atas 500 juta per tahun bagi pengusaha yang membayar PPh final 0,5%. Berikutnya, adanya penurunan sanksi. Jadi, sanksi pemeriksaan dan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan dikenakan sanksi sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk PPh yang kurang dibayar akan dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor sebesar 20% dengan maksimal pengenaan selama 24 bulan. Kemudian untuk PPh yang kurang dipotong juga dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor 20% maksimal selama 24 bulan juga. Untuk PPh yang dipotong tetapi tidak disetor dan juga PPh dan PPNBM yang kurang dibayar akan dikenakan bunga sebesar 75%. Bisa dilihat bahwa bunga pada UU HPP ini cenderung lebih ringan dibandingkan dengan undang-undang pada KUP. Selanjutnya masih seputar penurunan sanksi. Kali ini sanksi dalam upaya hukum seperti keberatan, banding, peninjauan kembali. Nah, di sini untuk keberatan akan dikenakan sanksi sebesar 30%, sedangkan untuk banding sebesar 60% dan untuk peninjauan kembali sebesar 60% juga. Tetap sama dengan sebelumnya bahwa UU HPP kali ini lebih meringankan sanksi daripada UU KUP, di mana waktu di UU KUP keberatan adalah sanksinya 50%, banding sanksinya 100%, dan peninjauan kembali sanksinya 100%. Berikutnya adalah kuasa wajib pajak. Jadi kuasa wajib pajak di sini dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi dan menguasai bidang perpajakan. Persyaratan ini bisa dikecualikan jika kuasa wajib pajak yang ditunjuk itu merupakan suami atau istri atau keluarga, saudara atau semenda dalam 2 derajat. Berikutnya ada penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Jadi atas dasar keadilan dan kepastian hukum hingga tahap persidangan, wajib pajak ini bisa diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksinya sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara. Sekarang kita masuk ke klaster pajak pertambahan nilai. Poin pertama yaitu adanya pengurangan objek dan fasilitas PPN. Pada UU HPP, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Nah, semua barang-barang dan jasa, termasuk barang-barang kena pajak dan juga jasa kena pajak, kecuali makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau restoran, uang, emas batangan untuk kepentingan devisa negara, jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa buka atau catering.
UU HPP akan memberlakukan kenaikan tarif PPN secara bertahap yang dimulai pada tanggal 1 April 2022, yaitu PPN menjadi sebesar 11%. Kemudian pada 1 Januari 2025, PPN akan berubah menjadi sebesar 12%. Selanjutnya akan ada kemudahan dan kesederhanaan PPN. Kemudahan dalam pemungutan PPN untuk barang atau jasa tertentu atau pada sektor usaha tertentu akan diberlakukan tarif PPN final dari nilai penyerahan BKP atau JKP. Misalnya tarif PPN final 1% atau 2% atau 3%. Nah, nanti akan diatur lebih lanjut pada peraturan Menteri Keuangan. Klaster berikutnya yaitu pajak karbon. Pada UU HPP ditetapkan bahwa tarif pajak karbon adalah sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau CO2e atau satuan yang setara. Nah, pelaksanaan pajak karbon ini akan dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 1 April 2022, yaitu penerapan terbatas pada PLTU batubara. Kemudian pada tahun 2025, implementasi perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon dan dilakukan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan pentahapan sesuai dengan kesiapan sektor. Berikutnya kita masuk ke poin klaster cukai. UU HPP menerapkan prinsip pemberlakuan sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium dalam pelanggaran pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai yang tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai. Nah, penyesuaian besaran sanksi administratif ultimum remedium terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai pada tampilan berikut ini, di mana pada saat penelitian, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kemudian pada saat penyidikan akan dikenakan sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kita sekarang masuk ke program pengungkapan sukarela atau PPS. Poin ini adalah poin yang paling ditunggu dari UU HPP. Kenapa? Karena program PPS ini merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, yaitu melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta, dan juga pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak PPh orang pribadi pada tahun pajak 2020. Program PPS ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 30 Juni 2022. Nah, ada 2 kebijakan program PPS yang akan dilakukan, yaitu kebijakan yang pertama, ini ditujukan bagi WPOP dan badan peserta TA tahun sebelumnya. Jadi di sini yang akan diungkapkan adalah aset per 31 Desember tahun 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA kemarin. Kemudian tarifnya ini ada 3 golongan. Yang pertama 11% untuk deklarasi luar negeri, kemudian 8% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri. Kemudian 6% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Kebijakan yang kedua ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi, di mana aset perolehan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 dapat diungkapkan pada PPS kali ini. Tarifnya juga ada 3 golongan. Yang pertama, 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri, kemudian 12% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Jangan sampai ketinggalan program PPS ini ya. Berikutnya, kita membahas mengenai klaster pajak penghasilan. Nah, poin pertama ini adanya perubahan tarif PPh orang pribadi. Pada UU HPP terdapat perubahan tarif dan penambahan bracket. Nah, pada lapisan pertama di UU PPh rentang penghasilannya itu yaitu dari 0 hingga 50 juta. Ketika pada UU HPP kali ini rentang penghasilan pada tarif pertama yaitu tarif 5% adalah 0 hingga 60 juta. Kemudian pada lapisan tarif yang kedua lebih dari 60 juta hingga 250 juta dikenakan 15%.
Kemudian pada lapisan ketiga, lebih dari 250 juta hingga 500 juta dikenakan 25%. Kemudian pada lapisan tarif keempat, yaitu 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Nah, ada penambahan lapisan baru yaitu lapisan yang kelima, di mana rentang penghasilan lebih dari 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Poin perubahan terkait klaster pajak penghasilan adalah pengenaan pajak atas natura. Natura di sini merupakan objek PPh bagi penerima kecuali memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, makanan, bahan minuman, atau minuman yang disediakan bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keempat, natura yang bersumber atau dibiayai dari APBN atau APBD. Kemudian natura dengan jenis atau batasan tertentu. Poin perubahan berikutnya terkait batasan peredaran bruto yang tidak dikenai pajak bagi WPOP. WPOP pengusaha yang menggunakan tarif PPh final 0,5%, yaitu yang sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 dengan peredaran bruto sampai 500 juta per tahun tidak dikenai PPh. Selanjutnya mengenai tarif PPh badan. Di UU HPP kali ini ditegaskan bahwa tarif PPh badan akan tetap 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Terakhir, terkait klaster pajak penghasilan, adanya penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi. Jadi di sini wajib pajak bisa memilih membebankan penyusutan atas bangunan permanen dan amortisasi atas harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like jika suka dengan video ini, komen dan share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.